Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Desi Fitriani, SESYME selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Ekonomi Islam, dan teman-teman PMI 3A yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Anggoro Lutfi Mahardika, Andri Hermawan, Ais Rahmawati, dan saya sendiri Anisifa Fauziah, lalu ada Debbie Alfadiansyah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa itu kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, kita langsung saja dengarkan penjelasan dari teman-teman kelompok 4 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggoro Lutfi Mahardika dengan NIM 12040404019. Di sini saya akan membahas dua materi sekaligus. Untuk materi yang pertama ada pengertian kebijakan fiskal, dan materi yang kedua yaitu kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya yang bertujuan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Sukirno tahun 2006. Kebijakan fiskal mendapat perhatian serius dalam tatanan perekonomian Islam sejak awal. Dalam negara Islam, kebijaksanaan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah. Tujuan tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Kebijakan fiskal merupakan salah satu piranti kebijakan ekonomi makro Wijaya pada tahun 2000. Munculnya pemikiran tentang kebijakan fiskal dilatar belakangi oleh adanya kesadaran terhadap pengaruh pengeluaran dan penerimaan pemerintah, sehingga menimbulkan gagasan untuk dengan sengaja mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna memperbaiki kestabilan ekonomi. Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah inilah yang dikenal dengan kebijakan fiskal, Suparmoko pada tahun 2000. Kebijakan fiskal atau yang sering disebut dengan politik fiskal atau fiskal policy bisa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Rekso Pratyitno pada tahun 1992. Anggaran belanja negara terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Lalu sumber-sumber penerimaan pemerintah atau cara-cara yang dapat ditempuh pemerintah untuk mendapatkan uang pada intinya dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, pajak, yaitu pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk. Misalnya, pajak pendapatan, pajak kekayaan, pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, retribusi, yaitu suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dengan dapat dilihat langsung adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Misalnya, uang kuliah, rekening listrik, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, keuntungan dari perusahaan negara seperti perusahaan minyak negara, BUMN, BUMD, dan sebagainya. Lalu yang keempat, denda-denda dan penyitaan yang dilakukan oleh negara.
Yang kelima, sumbangan masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah, seperti pembayaran biaya perizinan. Yang keenam, pencetakan uang kertas. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk mencetak uang kertas sendiri atau meminta kepada bank sentral guna memberikan pinjaman kepada pemerintah. Pencetakan uang harus dilakukan dengan hati-hati karena kalau dilakukan tanpa perhitungan yang tepat dapat menimbulkan inflasi. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu hasil undian negara. Dengan undian negara, pemerintah akan mendapat dana, yaitu perbedaan antara jumlah penerimaan dari lembaran surat undian yang dapat dijual dengan semua pengeluarannya, termasuk hadiah bagi pemenang. Lalu selanjutnya pinjaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Pada umumnya negara sedang berkembang mengandalkan pembiayaan pembangunan melalui pinjaman. Lalu yang terakhir, hadiah atau hibah. Sumber penerimaan ini dapat terjadi seperti pihak swasta memberikan hadiah kepada pemerintah atau negara sahabat memberikan hibah kepada pemerintah negara tersebut. Sedangkan pengeluaran yang dilakukan pemerintah dapat dibedakan menjadi dua macam. Rekso Prayitno pada tahun 1992. Yang pertama, pengeluaran konsumsi pemerintah yang bisa juga disebut dengan government expenditure atau government purchase. Pengeluaran ini meliputi semua pengeluaran pemerintah di mana pemerintah secara langsung menerima balas jasanya, seperti pengeluaran pemerintah untuk membayar gaji para pegawai negeri dan pembelian barang-barang atau jasa-jasa dalam berbagai bentuknya. Lalu yang kedua, pengeluaran pemerintah berupa government transfer. Dalam hal ini pemerintah tidak menerima balas jasa langsung, misalnya sumbangan pemerintah yang diberikan kepada rakyat yang menderita akibat bencana alam, tunjangan bagi para penganggur, uang pensiun, subsidi kepada perusahaan-perusahaan, dan beasiswa. Dengan kebijakan fiskal, pemerintah antara lain dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi nasional, distribusi penghasilan, dan sebagainya. Mungkin sekian pemaparan materi tentang pengertian dari kebijakan fiskal. Lanjut ke pembahasan materi yang kedua. Baiklah, sekarang saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihanlah yang memikul beban utama pajak. Adapun ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam adalah: yang pertama, pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Lalu yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitasnya. Misalnya haraj, besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman. Lalu yang ketiga ada perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Misalnya zakat perdagangan yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan, sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi. Lalu pada masa kenabian hingga masa kekhalifahan, kaum muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrumen sebagai kebijakan fiskal yang diselenggarakan pada lembaga Baitul Mal. Sejarah Islam telah mencatat bagaimana perkembangan peran kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam.
mulai dari zaman awal Islam sampai kepada puncak kejayaan Islam pada zaman pertengahan. Setelah zaman pertengahan, seiring dengan kemunduran dalam pemerintahan Islam yang ada pada waktu itu, maka kebijakan fiskal Islami sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan dan digantikan dengan kebijakan fiskal lainnya dari sistem ekonomi sekarang yang dikenal dengan sistem ekonomi konvensional. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki dua instrumen. Pertama, kebijakan pendapatan yang tercermin dalam kebijakan pajak. Lalu yang kedua, kebijakan belanja atau pengeluaran. Kedua instrumen tersebut akan terlihat dalam anggaran belanja negara. Instrumen kebijakan pendapatan atau sumber penerimaan negara terdiri dari zakat, haraj atau pajak bumi atau pertanian, usyur atau pajak perdagangan atau bea cukai, jizyah atau pajak yang dikenakan pada kalangan non-muslim, ganimah atau harta rampasan perang, khums, fai, kafarat, dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal, menurut Supriyitno pada tahun 2011. Pemungut zakat, haraj, jizyah, dan berbagai sumber pendapatan negara lainnya itu mempunyai dasar sesuai dengan ajaran Islam, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah. Dengan demikian, perintah membayar pajak-pajak tersebut dalam Islam merupakan tindakan religius yang didorong untuk menciptakan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik muslim maupun non-muslim. Rosalinda pada tahun 2014. Dalam sejarah Islam, kebijakan fiskal menempati posisi strategis dalam rangka membangun tata kelola keuangan negara dengan terencana dan terarah. Adi Warman Azwar Karim dalam bukunya Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam menyebutkan bahwa paling tidak instrumen kebijakan fiskal yang terekam di awal pemerintahan Islam sebagai berikut. Poin A, peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja sebagai pemimpin. Rasulullah telah mengantongi langkah-langkah perencanaan untuk memulai intensifikasi pembangunan masyarakat, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim antara golongan muhajirin dan golongan ansor dijadikan kunci oleh Rasulullah untuk meningkatkan pendapatan nasional. Hal ini menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan yang berimplikasi pada peningkatan permintaan total di Madinah. Selain itu, persaudaraan ini berdampak positif terhadap tersedianya lapangan kerja, terutama bagi kaum muhajirin. Dalam aplikasinya menggunakan akad muzaroah, musakah, dan mudarobah. Kemudian pada poin B, kebijakan pajak. Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah seperti haraj, jizyah, khums, dan zakat menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Pajak ini, khususnya khums, mendorong stabilitas pendapatan dan produksi total pada saat terjadi stagnasi dan penurunan permintaan penawaran agregat. Kebijakan ini juga tidak menyebabkan penurunan harga ataupun jumlah produksi. Kemudian pada poin C, anggaran. Dalam menyusun anggaran, selalu diprioritaskan untuk pembelanjaan yang mengarah pada kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, sehingga pada gilirannya menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, nampak pada zaman Rasulullah pengaturan APBN dilakukan secara cermat, efektif, dan efisien, menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan. Lalu pada poin terakhir, kebijakan fiskal khusus. Dalam menerapkan kebijakan fiskal secara khusus, Rasulullah melakukannya dengan berlandaskan dengan persaudaraan. Adapun instrumen kebijakan yang diterapkan yaitu pertama, memberikan bantuan secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin yang kekurangan.
Kedua, meminjam peralatan dari kaum non-muslim secara cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan. Yang ketiga, meminjam uang tertentu dan diberikan kepada mu'alaf. Yang keempat, menerapkan kebijakan intensif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin. Karim pada tahun 2016. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materinya dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah untuk mengembangkan status masyarakat yang berdasarkan distribusi kekayaan yang seimbang dengan memposisikan nilai-nilai material dan nilai spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal ini sudah sejak lama dikenal di dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah SAW. Lalu semakin berkembangnya zaman, maka kebijakan fiskal ini semakin dikembangkan oleh para ulama Islam. Nah, dalam mengelola sumber pendapatan dan pengeluaran negara, Rasulullah pada saat itu menyerahkannya kepada lembaga Baitul Mal yang memiliki asas anggaran yang berimbang atau balance budget, yang artinya seluruh pemasukan yang dimiliki oleh negara habis oleh pengeluaran negara atau government expenditure. Dasar kebijakan fiskal ini berkaitan dengan objek dan subjek dalam hal kewajiban membayar zakat, kharaj, jizyah, usr, dan kafarat, termasuk ke dalam penentuan batas minimal yang terkena hukum wajib atau nisab, dan usia objek yang terkena hukum wajib atau haul, beserta tarifnya. Nah, untuk membayar zakat hukumnya adalah wajib bagi setiap umat Islam. Maka dari itu, untuk menghitung seberapa besar yang harus dikeluarkan dalam zakat, maka dapat diketahui sendiri dengan kekuatan iman dan takwa yang kita miliki, atau self-assessment. Maka dengan itu Nabi Muhammad SAW meletakkan dasar-dasar kebijakan fiskal ini di atas asas keadilan, yang kemudian semakin dikembangkan seiring pergantian zaman. Pada masa Rasulullah SAW, zakat dan musr ini merupakan sumber utama pendapatan negara. Dalam Al-Quran sendiri banyak dijelaskan tentang kewajiban untuk membayar zakat. Nah, dalam agama Islam kita mengenal ada konsep zakat, sodaqoh, infak, dan wakaf dan sebagainya. Dan biasa disebut kita dengan ziswa ya. Zakat ini merupakan kewajiban bagi seseorang yang menurut syariat dia sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Namun jika sedekah, wakaf, dan infak ini merupakan pemberian secara sukarela yang memang dianjurkan oleh Islam. Maka ziswa ini adalah berbagai unsur yang berada dalam kebijakan fiskal. Dalam unsur tersebut ada yang bersifat sukarela seperti infak, sedekah, dan wakaf. Lalu ada pula yang bersifat wajib seperti zakat. Mengenai wajib dan sukarela inilah yang menjadi pembeda antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi pasar. Karena dalam sistem ekonomi pasar tidak ada yang namanya istilah sukarela gitu. Lalu dalam sudut pandang sistem ekonomi pasar tentang zakat adalah untuk menciptakan pendistribusian pendapatan yang akan menjadi merata. Namun selain untuk distribusi, analisa kebijakan fiskal ini dalam sistem ekonomi pasar dilakukan untuk meninjau bagaimana dampak dari zakat kepada kegiatan alokasi sumber daya ekonomi dan stabilisasi kegiatan ekonomi. Konsumsi rumah tangga, pengeluaran investasi oleh setiap badan usaha, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih itu merupakan hal-hal yang mempengaruhi pendapatan nasional.
Investasi merupakan fungsi dari keuntungan yang diinginkan, sedangkan pengeluaran pemerintah adalah fungsi dari zakat dan penerimaan lainnya. Perubahan pada investasi atau pengeluaran dari pemerintah akan mengubah posisi pendapatan nasional. Nah, lalu teman-teman bisa perhatikan gambar di bawah, yaitu yang ada garis panah itu ya teman-teman. Nah, pertambahan investasi atau peningkatan pengeluaran pemerintah akan menggeser si posisi kurva IS ke kanan. Nah, yang akhirnya berakibat kepada peningkatan pendapatan nasional beserta asumsi ceteris paribus. Bagian fungsi dari ekonomi makro adalah untuk menciptakan pendistribusian pendapatan menjadi lebih merata, menggerakkan roda perekonomian nasional dan meningkatkan investasi dan pendapatan nasional. Meningkatnya pendapatan nasional adalah salah satu langkah maju menuju pemerataan pembangunan serta berbagai hasilnya. Jika investasi nasional ini meningkat, maka lapangan pekerjaan akan meningkat dan tingkat pengangguran akan berkurang. Lalu tingkat kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. Dengan adanya zakat ini, maka akan membantu menangani kesenjangan pendapatan masyarakat. Zakat ini bukan hanya sekedar kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan di duniawi saja, seperti distribusi pendapatan, stabilisasi perekonomian, dan lain-lain saja. Namun untuk kebaikan di akhirat juga. Maka hal ini menjadi pembeda antara kebijakan fiskal sistem ekonomi Islam dan kebijakan fiskal sistem ekonomi pasar. Nah, dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bisa membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Nah, sementara dampak untuk berbagai pengeluaran seperti sodako dan sebagainya itu tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja Dia yang kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Nah, pembayaran zakat ini termasuk pengeluaran minimal yang dilakukan untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata, atau necessary condition but not sufficient. Akan tetapi masih belum optimal. Nah, maka dari itu untuk mengoptimalkannya ditambahkanlah pengeluaran lain seperti wakaf, infak, sedekah, dan sebagainya, yang kemudian distribusi pendapatan akan menjadi lebih optimal. Zakat selama ini masih belum dikelola dengan baik dan profesional, dan rendahnya kesadaran untuk membayar zakat dari masyarakat, sehingga dampak perekonomian dari zakat masih sangat minim. Nah, maka sosialisasi kegiatan zakat ini harus dilakukan terhadap masyarakat. Ziswa yang merupakan salah satu kebijakan fiskal dalam Islam adalah sendi utama dari sistem ekonomi Islam, yang jika mampu untuk dilakukan dengan baik maka akan berdampak kepada perekonomian yang sangat luar biasa. Sangat diharapkan sistem ekonomi ini akan menjadi alternatif bagi sistem ekonomi pasar nantinya, yang memang sistem ekonomi pasar ini dalam pelaksanaannya banyak menimbulkan permasalahan. Nah,
Nah, maka sangat dibutuhkan kerjasama dan kerja keras dari unsur-unsur keahlian untuk mewujudkan apa yang disebut dengan sistem ekonomi Islam. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari kata atau perbuatan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari kebijakan fiskal Islam. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan. Yang pertama, kebijakan fiskal lebih mudah untuk mengontrol pendapatan dan pengeluaran negara. Yang kedua, kebijakan fiskal lebih banyak dinilai lebih efektif dibandingkan kebijakan moneter. Dan yang ketiga, kebijakan fiskal berguna untuk menutupi kekurangan dari kebijakan moneter, dan keduanya sama-sama berperan penting untuk mengatasi masalah deflasi inflasi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari kebijakan fiskal Islam. Yang pertama, kebijakan fiskal dapat menimbulkan pandangan negatif dari publik atau masyarakat karena berkaitan dengan peningkatan jumlah pajak. Dan yang terakhir, kebijakan fiskal lebih bersifat kaku atau kurang fleksibel karena harus melewati birokrasi yang cukup rumit, yakni APBN. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aisyah Rahmawati ingin sedikit menjelaskan mengenai fungsi dari kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal di Indonesia merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah yang ditunjukkan untuk mengarahkan ekonomi dari suatu negara. Apabila dilihat dan tidak dipahami lebih dalam, Grammets mungkin akan kebingungan karena kebijakan fiskal dapat terlihat mirip dengan kebijakan moneter. Namun keduanya sangat berbeda. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai fungsi dari kebijakan fiskal itu sendiri. Apa itu fungsi dari kebijakan fiskal? Fungsi kebijakan fiskal telah diatur oleh negara dalam undang-undang yang sangat jelas. Fungsi kebijakan fiskal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4 tentang Keuangan Negara. Undang-undang tersebut berisi mengenai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, stabilitas, dan distribusi. Yang pertama, fungsi otoritas. Fungsi ini berfungsi terhadap ketika anggaran negara telah menjadi pedoman yang digunakan untuk mencari pendapatan serta belanja pada tahun tertentu dan bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan. Fungsi ini berfungsi ketika anggaran dari suatu negara telah menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan pada saat itu. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini berfungsi ketika anggaran suatu negara telah menjadi dasar manajemen untuk merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Yang keempat, fungsi alokasi. Fungsi alokasi berfungsi ketika anggaran negara dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran serta pemborosan sumber daya. Fungsi alokasi ini juga dapat menambah efisiensi serta efektivitas ekonomi dari suatu negara. Yang kelima, fungsi stabilisasi. Fungsi ini berfungsi ketika anggaran pemerintah digunakan untuk menjadi alat
yang bertujuan untuk memelihara serta melakukan upaya atas keseimbangan fundamental dari perekonomian suatu negara. Yang keenam, fungsi distribusi. Fungsi distribusi berfungsi ketika negara membuat suatu kebijakan anggaran dengan adil dan dengan rasa kepatuhan. Itulah dari keenam fungsi kebijakan fiskal. Saya kembalikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya yakni mengenai kebijakan fiskal yang berlaku di Indonesia. Kebijakan fiskal yang berlaku di Indonesia ini pada dasarnya merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan ini bersumber dari pajak, non-pajak, dan bahkan penerimaan dari bantuan ataupun pinjaman luar negeri. Kebijakan fiskal ini tidak selalu sama ya setiap periodenya, dalam artian bahwa kebijakan fiskal ini sejak zaman dulu gitu, sejak zaman presiden pertama sampai sekarang pun kebijakan fiskal ini pastinya akan berubah-ubah. Mengapa demikian? Karena kebijakan fiskal ini harus disesuaikan dengan kebutuhan, tujuan, dan perkembangan zaman gitu. Jadi setiap zamannya itu kebijakan fiskal itu tidak selalu sama. Sejak awal mula adanya kebijakan fiskal sampai sekarang pasti kebijakan fiskal itu selalu berubah-ubah karena adanya masa dan suasana yang berbeda gitu. Saya melansir dari Kemenke RI Jakarta pada tanggal 11 bulan 9 2020 bahwa kondisi perekonomian global termasuk Indonesia masih mengalami ketidakpastian akibat dari pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini. Hal tersebut diperkirakan masih akan terjadi pada tahun depan, yakni tahun sekarang. Maka pemerintah Indonesia akan terus melanjutkan kebijakan-kebijakan yang konstruktif untuk menghadapi situasi ini. Salah satunya dengan menetapkan beberapa prioritas kebijakan fiskal pada RAPBN tahun 2021. Kata Wakil Menteri Keuangan Wamenke Suhasil Nazara saat memberikan pidato kunci pada acara Standar Charter ASEAN Country Investment Webinar yang dilangsungkan secara virtual pada Kamis tanggal 10 bulan 9. Kemudian tema utama pada prioritas kebijakan fiskal tahun 2021 ini adalah percepatan program pemulihan ekonomi nasional dan melanjutkan reformasi struktural. Prioritas kebijakan fiskal yang pertama adalah melanjutkan dan mempercepat program pemulihan ekonomi nasional. Langkah-langkahnya salah satunya adalah pada bidang kesehatan, yakni mengenai penanggulangan wabah COVID-19 supaya bisa dikendalikan menjadi hal yang sangat penting. Maksudnya pengendalian dari wabah COVID ini sangat penting untuk dipulihkan, mengingat akar dari permasalahan yang sekarang ini menimpa negara Indonesia itu adalah karena keberadaan wabah virus COVID-19 ini yang menyebabkan terganggunya interaksi antar manusia dan berimplikasi pada perputaran ekonomi menjadi lemah gitu, atau bahkan ada beberapa perusahaan yang tutup gitu terpaksa karena adanya jangkitan virus ini yang merambah ke hampir seluruh penjuru dunia. Nah, kebijakan program pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah juga diprioritaskan dengan cara memperkuat perekonomian supaya perekonomian domestik lebih tangguh dan berdaya saing. Selanjutnya, prioritas kebijakan fiskal tahun 2021 adalah penguatan reformasi struktural. Reformasi struktural akan dilakukan dengan cara terus melanjutkan program perbaikan iklim investasi dan daya saing ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas melalui kebijakan pendidikan dan kesehatan. Jadi, poin yang kedua ini dari kebijakan fiskal yang akan diambil lebih menekankan pada aspek pendidikan, bidang pendidikan dan bidang kesehatan maksudnya.
Wamenke menyebutkan bahwa program reformasi anggaran menjadi prioritas kebijakan fiskal yang ketiga di tahun 2021. Program ini mencakup reformasi pada sektor penerimaan negara, baik itu pada sisi perpajakan, penerimaan bukan pajak atau BNBP, maupun pada kebijakan transfer fiskal. Kemudian peningkatan kualitas belanja negara dan peningkatan kesinambungan fiskal jangka panjang juga menjadi bagian dari program reformasi penganggaran. Kita akan menggunakan pelajaran dari pandemi ini pada reformasi anggaran saat ini dalam kondisi pandemi itu ya. Banyak dari kegiatan pemerintah bisa dijalankan secara virtual pada tahun 2020 ini. Kita bisa melakukan perubahan kegiatan pelayanan pemerintah menjadi secara online, seperti pertemuan secara virtual, diskusi secara virtual, kegiatan tanpa tatap muka lainnya. Kita akan melanjutkan apa yang bisa kita lakukan pada saat ini, dan menggunakan momentum ini untuk efisiensi pada program reformasi anggaran, kata Wamenke. Lebih lanjut, efisiensi pada pelaksanaan kegiatan pemerintah yang bisa dilakukan secara virtual tersebut akan menjadikan salah satu acuan bagi pemerintah untuk bisa melakukan relokasi anggaran belanja negara kepada kegiatan yang lebih produktif, sehingga bisa meningkatkan kualitas belanja pemerintah supaya lebih efektif, itu mungkin ya maksudnya. Prioritas utama kebijakan fiskal tahun 2021 yang keempat adalah program percepatan pembangunan nasional. Hal ini diterjemahkan ke dalam percepatan prioritas pembangunan pada reformasi bidang kesehatan, reformasi bidang pendidikan, infrastruktur, teknologi informasi, dan ketahanan pangan nasional. Mungkin sekian materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, ataupun kekeliruan. Terima kasih. Alhamdulillah, pemaparan materi sudah selesai disampaikan. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah menjelaskan materi terkait kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Nah, buat teman-teman, jika masih ada yang belum dipahami, silahkan nanti ditanyakan pada saat sesi diskusi.